Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali Bapak Ibu, tentunya di channel Rahayu. Yang baru bergabung silahkan boleh di like dan di subscribe agar selalu mendapatkan update dari kami. Kita akan membahas prediksi soal PPG tahun 2025 khususnya untuk formasi guru berdasarkan soal-soal yang telah muncul di tahap-tahap sebelumnya. Untuk Bapak Ibu yang sedang menyiapkan seleksi PPG tahun ini, kami doakan semoga lulus dengan mudah dan mendapatkan nilai tertinggi. Langsung saja kita ke soal yang pertama. Pak Ranto akan mengajarkan materi IPA tentang konsep pemuaian pada logam kepada para siswanya. Pembelajaran dilaksanakan dalam setting model pembelajaran kooperatif melalui pembentukan kelompok-kelompok kecil. Kegiatan diarahkan pada upaya membuktikan bahwa sebagian besar logam apabila dipanaskan akan memuai. Metode yang sebaiknya digunakan Pak Ranto adalah A. Demonstrasi, B. Eksperimen, C. Tanya jawab, D. Diskusi, E. Ceramah. Jawaban yang tepat ialah B. Eksperimen. Kegiatan untuk membuktikan bahwa sebagian besar logam apabila dipanaskan akan memuai lebih sesuai disajikan dengan metode eksperimen. Metode eksperimen merupakan cara penyajian pelajaran di mana siswa melakukan percobaan dengan mengalami sendiri sesuatu yang dipelajari melalui kegiatan terinci yang direncanakan untuk menghasilkan data dalam rangka menjawab suatu masalah atau menguji suatu hipotesis. Perhatikan pernyataan tentang tugas praktik di bawah ini. Disediakan kantung plastik, benang, dan telur mentah. Rancanglah sebuah parasut sederhana menggunakan bahan yang disediakan untuk menurunkan atau menjatuhkan telur mentah dari ketinggian tertentu agar tidak pecah. Rubrik yang sesuai untuk memberikan penilaian terhadap siswa bahwa siswa kreatif melakukan percobaan sesuai soal tersebut adalah A. Siswa diberikan nilai sempurna apabila berhasil membuat parasut sederhana walaupun tidak mampu menjatuhkan telur dari ketinggian tertentu dengan tidak pecah. B. Siswa diberikan nilai sempurna apabila mampu bekerja sama dengan siswa lainnya untuk membuat parasut sederhana. C. Siswa diberikan nilai sempurna apabila membuat parasut dengan diuji coba terlebih dahulu menggunakan kerikil atau bahan lain yang memiliki massa hampir sama dengan massa telur mentah. D. Siswa diberikan nilai sempurna apabila telah membuat parasut dengan bantuan bimbingan guru dan menyelesaikannya tepat waktu, walaupun parasut tidak dapat diterbangkan. E. Siswa diberikan nilai sempurna apabila membuat parasut dengan menghabiskan kantung plastik paling sedikit walaupun parasut tidak dapat diterbangkan. Jawaban yang tepat ialah C. Siswa diberikan nilai sempurna apabila membuat parasut dengan diuji coba terlebih dahulu menggunakan kerikil atau bahan lain yang memiliki massa yang hampir sama dengan massa telur mentah. Rubrik penilaian terhadap kemampuan dan kreativitas siswa dalam melakukan percobaan sesuai soal tersebut yaitu siswa diberikan nilai sempurna apabila membuat parasut dengan diuji coba terlebih dahulu menggunakan kerikil atau bahan lain yang memiliki massa hampir sama dengan massa telur. Hal ini dikarenakan ada unsur kreatif melalui uji coba parasut pada kerikil atau bahan lain yang massanya mendekati massa telur mentah. Soal selanjutnya, soal di bawah ini yang dapat digunakan untuk mengukur kemampuan berpikir tingkat tinggi materi IPA adalah A. Benda-benda apa sajakah yang dapat ditarik magnet? B.
Apa yang kalian ketahui tentang gaya magnet? C. Mengapa peneliti dalam kotak kertas dapat ditarik magnet yang ditaruh di luar kotak? D. Sebutkan macam-macam magnet berdasarkan bentuknya. E. Apa yang dimaksud dengan magnet buatan? Jawaban yang tepat ialah C. Mengapa peneliti dalam kotak kertas dapat ditarik magnet yang ditaruh di luar kotak? Soal yang digunakan untuk mengukur kemampuan berpikir tingkat tinggi harus melibatkan adanya keterampilan berpikir siswa dan mampu mengembangkan keterampilan pemecahan masalah terhadap masalah yang disajikan guru. Salah satunya ditanyai dengan kata tanya mengapa atau bagaimana. Bu Santi hendak membelajarkan materi gelombang bunyi di kelas sekaligus ingin melakukan PTK. Pada pembelajaran yang pernah dilakukannya, banyak siswa yang tidak dapat mencapai KKM. Ia bingung masalah apa yang hendak diangkat dalam penelitian. Bu Santi mencoba membuat pertanyaan refleksi terhadap pembelajarannya. Contoh pertanyaannya dapat membantu Bu Santi mengidentifikasi masalah PTK-nya adalah A. Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya perambatan bunyi? B. Apakah strategi pemberian tugas dan jenis bahan pelajaran yang diberikan dalam pembelajaran gelombang bunyi cukup menantang siswa? C. Bagaimana cara membuktikan hubungan antara medium perambatan dan kecepatan merambat bunyi? D. Apakah kebiasaan sarapan pagi berpengaruh terhadap hasil belajar siswa dalam pelajaran gelombang bunyi? E. Bagaimana cara mendemonstrasikan gejala perambatan gelombang bunyi pada benda padat? Jawaban yang tepat ialah B. Apakah strategi pemberian tugas dan jenis bahan pelajaran yang diberikan dalam pembelajaran gelombang bunyi cukup menantang siswa? Permasalahan yang diambil sebagai rumusan permasalahan dalam PTK berkaitan dengan upaya peningkatan kualitas proses pembelajaran, sehingga diharapkan berdampak pada aktivitas siswa yang mampu membantu memperbaiki hasil belajarnya. Salah satu contohnya pada kasus yang diberikan pada soal yaitu dengan memikirkan apakah suatu strategi cukup untuk memberikan tantangan bagi siswa selama proses pembelajaran. Untuk menyelidiki pengaruh sinar matahari terhadap pertumbuhan tanaman, maka seorang siswa SD melakukan percobaan dengan menanam beberapa biji kacang hijau yang diambil dari tanaman kacang hijau varietas tertentu pada 3 media tanam yang sama. Media tanam tersebut diletakkan di kamar, di halaman, dan di ruang tamu. Setiap hari pada jam 11, siswa mengamati pertambahan panjang batang dalam 3 media tanam yang diletakkan pada lokasi yang berbeda tersebut. Berdasarkan kegiatan tersebut, yang menjadi variabel terikat adalah A. Jenis media tanam, B. Pertambahan panjang batang, C. Jenis kacang hijau, D. Lokasi untuk meletakkan media tanam, E. Waktu pengamatan. Jawaban yang tepat ialah B. Pertambahan panjang batang. Variabel adalah segala sesuatu yang akan menjadi objek pengamatan dalam penelitian atau sebagai gejala sesuatu yang bervariasi. Variabel penelitian dibedakan menjadi 2. Yang pertama ada variabel bebas atau variabel penyebab, independent variable. Variabel bebas adalah variabel yang menyebabkan atau memengaruhi, yaitu faktor-faktor yang diukur, dimanipulasi, atau dipilih oleh peneliti untuk menentukan hubungan antara fenomena yang diobservasi atau diamati. Kedua, ada variabel terikat atau variabel tergantung, dependent variable. Variabel terikat adalah faktor-faktor yang diobservasi dan diukur untuk menentukan adanya pengaruh variabel bebas.
yaitu faktor yang muncul atau tidak muncul, atau berubah sesuai dengan yang diperkenalkan oleh peneliti. Berdasarkan contoh kasus yang diberikan, maka variabel terikatnya adalah pertambahan panjang batang. Besi yang dibiarkan di ruang terbuka akan mudah berkarat. Hal ini disebabkan oleh A. Besi di ruang terbuka mudah mengalami penyusutan massa. B. Udara mengandung partikel air yang dapat bereaksi dengan besi. C. Udara yang dingin dapat membuat besi rusak. D. Suhu udara berubah-ubah. E. Besi tidak tahan udara panas. Jawaban yang tepat ialah B. Udara mengandung partikel air yang dapat bereaksi dengan besi. Korosi adalah kerusakan atau degradasi logam akibat reaksi antara suatu logam dengan berbagai zat di lingkungannya, yang menghasilkan senyawa-senyawa yang tidak dikehendaki. Dalam bahasa sehari-hari, korosi disebut perkaratan. Besi di ruang terbuka akan mudah bereaksi dengan partikel air yang terkandung di udara. Santan kelapa dibuat dengan cara memisahkan campuran santan, air, dan ampas kelapa. Cara pemisahan demikian ini merupakan salah satu contoh cara pemisahan materi dengan cara A. Filtrasi, B. Sublimasi, E. Destilasi, B. Kristalisasi, D. Kromatografi. Jawaban yang tepat ialah A. Filtrasi. Santan kelapa dibuat dengan cara memisahkan campuran santan, air, dan ampas kelapa menggunakan saringan. Dengan menggunakan saringan yang berpori-pori kecil, santan kelapa dapat melewati lubang saringan dan ampas kelapa bertahan di dalam saringan. Cara pemisahan materi demikian ini disebut sebagai penyaringan atau filtrasi. Contoh peristiwa berikut yang merupakan penerapan konsep sains kaitannya dengan teknologi, lingkungan, dan masyarakat adalah A. Menggunakan waterpass pada pemasangan keramik di lantai. B. Penggunaan racun tikus untuk mengurangi serangan wabah hama tikus. C. Penggunaan pompa air sebagai sarana irigasi di persawahan bagi petani. D. Penggunaan dongkrak hidrolik pada bengkel mobil. E. Menggunakan kompresor pada pengisian angin pada ban sepeda motor. Jawaban yang tepat ialah C. Penggunaan pompa air sebagai sarana irigasi di persawahan bagi petani. Keterkaitan konsep sains dengan teknologi, lingkungan, dan masyarakat merupakan upaya penerapan konsep-konsep sains yang menggabungkan teknologi dan lingkungan bagi kesejahteraan masyarakat. Salah satu contohnya adalah penggunaan pompa air untuk mengairi area persawahan yang letaknya lebih tinggi dibandingkan letak sumber air. Teknologi pompa air digunakan untuk menjaga lingkungan sawah tetap terpelihara sumber airnya, sehingga masyarakat petani tetap dapat melanjutkan penanaman padi di lahan yang sulit air. Demikian saja Bapak Ibu prediksi soal PPG kali ini. Jika ada yang kurang tepat boleh dikoreksi pada kolom komentar. Semoga ada manfaatnya. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.